Hal ini didasari atas surat kuasa yang diberikan oleh salah satu keluarganya, yaitu adiknya Amarjoni. Sehingganya dasar tersebutlah kami bisa untuk hadir ke LPSK. Hari ini kami sudah menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum agar Amarjoni bisa ditetapkan menjadi justice kolaborator. Tujuannya adalah keluarga dan Amarjoni siap untuk mengungkap terkait dengan dugaan peredaran narkoba di dalam rutan, rutan dan lapas, serta kami juga menyampaikan kepada Pak Agus sebagai Menteri IMIPAS, Bapak Listio Sigit sebagai Kapolri, Pak Komjen Suyudi sebagai Kepala BNN. Tujuan kami ke LPSK agar Saudara Amarjoni bisa ditetapkan sebagai justice kolaborator untuk mengungkap sebenarnya apa yang terjadi dari persoalan yang menjadikan Saudara Amarjoni tersangka dan juga dia sebagai saksi. Sebagaimana disampaikan tadi dalam rapat dengan tim penerima LPSK, ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan ke LPSK. Salah satunya adalah 4 lembar surat kronologi yang ditulis langsung oleh Saudara Amarjoni sebelum dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Artinya kita menunggu telaah dari LPSK apakah memenuhi unsur Amarjoni untuk dijadikan justice kolaborator. Intinya dalam pertemuan tadi, Amarjoni siap membongkar dugaan peredaran narkoba di rutan, khususnya di Jakarta dan jaringannya. Sehingganya kami sampaikan juga semangat dan spirit yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden di dalam hasta cita poin ke-7 adalah mengedepankan pemberantasan narkoba. Sehingganya dalam kesempatan ini kami siap diundang oleh Pak Agus sebagai Menteri IMIPAS. Kami juga siap diundang oleh Kepala BNN Bapak Suyudi, dan kami juga siap diundang oleh stakeholder lainnya untuk mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi di balik dijadikannya Amarjoni sebagai tersangka yang seharusnya dia keluar pada bulan Januari 2026. Dan kami juga menyayangkan perpindahan Amarjoni ke Nusa Kambangan. Dan kami juga menyayangkan Amarjoni tidak bisa dihadirkan di dalam sidang untuk memberikan keterangan dan untuk mendapatkan kebenaran material agar mendapat satu keadilan. Memang terdengar simpang siur, memang terdengar banyak hal terkait dengan kejanggalan-kejanggalan itu, dan semuanya kami sudah sampaikan ke LPSK dalam bentuk dukungan agar permasalahan ini lebih jelas. Jangan seolah-olah menyalahkan Amarjoni. Padahal di balik semua itu ada sesuatu misteri yang harus diungkap, sehingganya kami hadir, kami menyampaikan pengaduan, kami menyampaikan bukti-bukti kepada LPSK sebagai lembaga yang mampu
yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dalam mengungkap persoalan khususnya masalah Ahmad Joni saat ini. Demikian, mungkin Bu Dokter dengan Mas Adit bisa menambahkan. Sudah cukup kayaknya disampaikan Pak Nyoman. Apa yang tadi dia harapan? Ya harapannya. Gua jadi wartawan. Ya yang nanya Pak Nyoman. Ya coba harapannya apa? Ya harapannya pasti apa ya? Pasti Bang Amar ini kan memang udah dari dulu kita tahu ya, maksudnya dari kasus pertama, kedua, ketiga, sekarang keempat dia adalah pemakai gitu. Jadi ya yang namanya orang sakit itu harus direhabilitasi, harus diobati. Itu saya yang selalu tekankan di media sosial, di platform media sosial saya, kalau pengguna itu harus direhabilitasi. Itu harus. Bang, statement Ahmad Joni itu berarti nggak setuju ya Bang, yang Adi bilang bandar ya? Nggak setuju sama. Bandarnya gimana cara masukin ke dalam barangnya itu, ke dalam institusi pemerintah itu bagaimana caranya? Gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih harapan saya tarik Bang Amar ke sini, masukin ke rehabilitasi dan kita pulihkan lah si Ahmad Joni ini supaya nggak sakit gitu loh. Maksudnya kita balikin lagi ke performanya gitu. Mungkin kasih Bang Amar sendiri sampai seberjuang sebegininya dok mungkin. Enggak, kalau ini kan emang udah ini ya, emang udah seharusnya kita kesini gitu. Karena kan konsultasi juga sama PH, konsultasi juga sama Pak Nyoman, sama Adit apalagi gitu. Jadi besok itu kan sidangnya eksepsi. Nah kita menjaga-jaga kalau eksepsinya ditolak kan berarti pada pembuktian. Nah pembuktian itu aku maunya Bang Amar, kita sekeluarga tuh biar maunya itu Bang Amar di Jakarta gitu loh, biar lebih luasnya juga kan ngasih keterangan gitu. Sekarang ngasih keterangan di kandang singa siapa yang berani sih gitu kan, nggak ada yang berani gitu. Jadi kemarin juga kita udah ngajuin ke hakim kan, hakimnya selalu bilang nanti kalau ada pembuktian, kalau kita tahap ke pembuktian. Nah ini salah satunya lah usaha kita untuk Bang Amar balikin dulu ke Jakarta. Nanti kalau emang terbukti bersalah ya monggo kalau mau dibawa lagi, tapi kan kita di sini yakin Bang Amar nggak bersalah gitu loh. Nah kita udah ngumpulin juga bukti-buktinya gitu. Dok, Dit, dengar informasi bahwa di Nusa Kambangan itu ada 4 titik dan Amar taruh di paling belakang dan one man one cell. Dengar hal itu ya? Oh iya one man one cell. Memang sudah Bang Amar sudah menjelaskan one man one cell ya. Sedih gak sih bahwa ini apa sih gitu? Iya benar. Betul. Makanya bicara sama tembok, ngomong sama tembok. Oh iya makanya kan ini tujuan kita kesini gitu loh. Apa nanti nggak juga tambah psikisnya terganggu? Kita kan mencegah itu semua. Makanya kita kesini lah kayak PSK inilah gitu loh. Ada yang dicurhatin sama mereka psikisnya keganggu atau apa? Oh itu kepada pihak PH. Kalau kita tuh nggak bisa komunikasi sampai saat ini, kita nggak pernah komunikasi kecuali di persidangan ya, kita dikasih izin sama hakim nggak di persidangan. Tapi sehari-hari kita belum bisa telepon. Mungkin Bang Adit miris nggak sih ngelihat Bang Amar ditaruh di tempat yang paling menyeramkan itu? Iya pastinya lah. Yang harus ditaruh di situ kan koruptor. Nah ya betul. Koruptor, bandar besar, terus teroris yang sudah merugikan negara ini gitu loh. Jadi abang saya sebagai pengguna yang masih saya yakinin adalah korban ya, sebagai pengguna juga sebenarnya. Oke, harusnya nggak seperti itu, harusnya nggak sampai seperti itu. Jadi yang saya harapkan adalah ya semoga masalah ini cepat selesai dan mudah-mudahan keadilan masih ada di dalam negeri ini. Bang Amar sendiri sempat ngobrol masih mungkin minta perlindungan sendiri, ada apa sebenarnya? Ya iya udah ngobrol sama pihak PH ya yang bisa aku lakukan sama keluarga ya sini dulu gitu ya. Pertama kayak LPSK ini minta perlindungan ini loh gitu. Ya jadi pasti kalau udah kesini ya pasti udah ada dong pembicaraan gitu loh. Buat nanti dia dipindahkan ke sini. Mungkin sebagai bukti cinta juga ngasih mungkin sampai berjuang sendiri. Kan udah dibalikin ya, ini bukan soal percintaan bangsa ini udah bangsa, siapa tahu dengan adanya kejadian Bang Amar ada kan nggak Bang Amar doang korbannya, masih banyak Amar lainnya loh gitu. Siapa tahu jadi bisa membongkar sisi. Beliau ini sekarang sebagai duta selamatkan anak Indonesia. Ya, sebagai sisi di rutannya itu bagaimana ya kan, siapa tahu dengan ada kejadian Bang Amar jadi presiden ini bisa membenahi lah ya satu persatu sistem yang salah di dalam pihak lapas atau rutan gitu kan. Jadi tujuannya sebenarnya itu nggak ada cinta juga kan. Itu jangan bikin jadi wartawan ngejar-ngejar gue lagi gitu. Cintanya berapa persen?
udah bukan urusan cinta tapi urusan bagaimana ini udah sesuatu harus dibenahi Momentum lah ya. Amarjoni ya momentum sebagai, jangan ada Amarjoni lainnya. Ya. Sampai saat ini barang-barang Bang Amar masih dititipkan sama Masih sebagian diambil, sebagian diadit. Nggak muat. Apa aja mungkin yang mana? sejak kapan? Aku jadi udah lumayan lama sih, berapa bulan yang lalu. ratingnya naik. Nih, Adit, kamu kan paling mengenal kakakmu luar dalam. Adit tahu kakak. Kalau kamu lihat di layar, saat kamu ngobrol di ruang sidang, apa yang kamu baca di kakak? Sehancur apa buktinya? Serusak apa? Bang Amar. Iya, saya nggak punya. Pasti ya. Saya tahu Bang Amar itu orang yang kuat. Saya tahu Bang Amar itu orang yang benar-benar mentalnya sangat kuat. Dan saya tahu ketika dia, saya belum pernah ngelihat dia down. Saya belum pernah ngelihat dia itu jatuh. Saya belum pernah ngelihat dia itu kayak sedihnya seperti apa. Kecuali dua hal. Pertama pas bapak saya meninggal. Kedua pas masalah ini terjadi. Jadi yang saya harapkan adalah saya tahu dia kuat, tapi sekuat-kuatnya manusia pasti akan jatuh juga. Jadi itulah yang saya harus katakan. Ya mudah-mudahan saya berdoa terus kalau Bang Amar itu memang harus cepat-cepat dibawa ke Jakarta. Saya tahu mentalnya seperti apa di sana. Saya nggak bisa ngebayangin ngomong sama tembok yang tadi Mbak bilang itu kan, kayak kena matahari sinar matahari kan kagak gitu kan. Jadi saya takutnya abang saya kenapa-napa sih gitu. Oke, Dok, sudah. terkait perkembangan Melalui di LPSK ini kami mendukung program Bapak Presiden di dalam Asta Cipta poin ke-7. Artinya apa? Artinya kami minta atensi khusus kepada Bapak Menteri IMIPAS, Bapak Agus, agar kami diundang untuk menyampaikan apa sih yang terjadi dan apa harapannya, dan melalui media kami menyampaikan permohonannya agar ya kita aja orang yang sehat suka gelisah ya Bu ya. Kalau kita sehat, kalau ada apa suka gelisah, apalagi Amarjoni. Kalau kita lihat historical, satu kali pecandu, kedua kali pecandu, ketiga kali pecandu. Nah, anehnya kan itu harusnya dibawa pengobatan untuk dilakukan penyembuhan, gitu loh. Jadi kami mohon perhatian dari istana agar berkoordinasi dengan kami melalui Pak Menteri IMIPAS. Kita ingin juga diundang agar Amarjoni udah deh, kita minta dipindahkan. Oh dia bukan bandar berat, dia bukan teroris berat, dia juga bukan korupsi berat. Dia hanyalah manusia biasa yang terpapar, kata Bapak Komjen Suyudi. Ini bahasa bagus nih. Amarjoni ini adalah orang yang terpapar narkoba. Sehingganya orang-orang yang terpapar narkoba selayaknya harus diselamatkan. Harusnya diobati, bukannya dikucilkan ke dalam lapas yang super security. Itu justru memperburuk keadaan Amarjoni. Ya, dia itu sebenarnya dibutuhkan bukan di penjara, bukan diasingkan, tetapi dibutuhkan pengobatan. Harusnya dia dibawa di Lido. Ditahan di Lido, disembuhkan Lido. Bagaimanapun juga dia punya potensi kok. Dia anak bangsa kok. Karena narkoba ini seperti rayap. Kalau rayap ini merongrong ya pondasi sebuah rumah, cepat atau lambat pondasinya akan hancur dan rumah ini akan hancur. Begitu juga Indonesia. Yang dimasukkan ke penjara berat itu adalah bandar pengedar, bukannya seperti Amarjoni. Jadi saya mohon Pak Agus, Kepala IMIPAS, undanglah kami. Apa yang kami bisa akan sampaikan ke Pak Agus, apa yang kami sampaikan ke LPSK,
itu juga yang akan kami sampaikan. Ya. Oke ya.